Saudara, kita perlu kehadiran Tuhan, kita perlu kehidupan Tuhan yang hari ini kita sedang tarik ke dalam kehidupan kita. Amin. Dan saudara, di 2 bulan ke depan ini kita akan ada dalam sebuah tema yang baru. Dan temanya adalah kerajaan kehidupan, ya, atau disebut dengan Kingdom of Life. Kerajaan yang penuh dengan kehidupan. Kerajaan yang di dalamnya memberikan kita kehidupan. Saudara, kita akan lihat ayatnya di dalam Yohanes 10, ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terjemahan The Passion Translation di sini dikatakan, tapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan, hidup dalam segala kepenuhan, hingga kamu melimpah ruah. Saudara, ayat ini adalah ayat yang sering kali kita baca, ya, dan kita percaya bahwa Yesus datang itu untuk memberi. Sedangkan dikatakan tadi pencuri datang untuk mencuri. Saudara percaya bahwa Tuhan kita itu bukan pencuri? Amin. Kenapa? Kenapa ini penting? Kalau enggak nanti orang ketuker-tuker, saudara. Nanti mereka bilang Tuhan ambil, Tuhan ambil. Tuhan itu bukan pencuri. Dia adalah pemberi. Apa yang dia bisa lakukan untuk saudara dan saya, dia hanya bisa memberi. Dia bukan mau meminta, dia bukan mau mengambil daripada kehidupan kita. Ya, makanya dia katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Saudara-saudara, kalau dikatakan aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, maka banyak orang mungkin berkata seperti ini, ya. Hidup itu yang dimaksud hidup apa, ya? Karena di luar Tuhan Yesus, banyak orang juga bisa mengalami yang namanya hidup. Betul nggak, saudara? Ini sebenarnya pertanyaan saya gitu, ya. Waktu dulu saya bertanya gitu, ini hidup nih yang dimaksud nih sebenarnya hidup apa, ya? Karena kan kalau berbicara tentang kehidupan, semua manusia hari ini punya kehidupan. Benar ya, saudara, ya? Nah, ketika Yesus katakan dia datang untuk memberi hidup, ya, selalu Yesus datang untuk dikatakan hidup, 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 aku jalan, kebenaran dan hidup, ya. Seperti ini sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan tadi kalau kita lihat, ya, dikatakan dalam terjemahan TPT-nya, media bantu saya tampilkan, tapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan melebihi dari yang kamu harapkan. Ya, hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Amin. Saudara, Tuhan mau memberikan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Ya, kenapa berlimpah? Karena itu lebih dari yang kita bisa pikirkan. Lebih dari yang kita bisa bayangkan. Dan Tuhan mau kita dikatakan di sini hidup dalam kepenuhannya. Nah, saya mau ajak kita untuk sebentar melihat, ya, sebenarnya kehidupan yang dimaksud di sini apa? Karena kita lagi mau berbicara tentang kehidupan di 2 bulan ke depan. Kita akan lihat, saudara, media bisa bantu tampilkan next slide. Di dalam Alkitab, setiap kata di dalam Alkitab itu punya bahasa asli yang mungkin kalau terjemahan bahasa Indonesia itu terbatas untuk mengartikannya, gitu ya, saudara. Bahasa Indonesia hanya katakan hidup. Ternyata hidup itu di dalam Alkitab ada 3 bahasa asli yang itu sebenarnya berbeda-beda, ya. Nah, di dalam bahasa Yunaninya yang pertama, hidup itu bisa diartikan sebagai bios. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab itu yang kalau dia katakan hidup itu adalah bios. Bios itu apa? Saudara, dulu waktu kita sekolah, kita belajar pelajaran biologi. Ya, bios itu adalah apa yang kita bisa lihat dengan mata ini nih. Tubuh fisik ini.
tubuh jasmani kita. Ini bios. Dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki, ini bios kita. Tadi boleh media bantu tampilkan ayatnya, saya akan bacakan dalam Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah saudara, ayat ini ya bahasa aslinya hidupnya itu adalah bios. Ya, artinya dari ayat ini kita bisa lihat, ini contoh saja ya saudara, bahwa orang itu tidak berbuah seringkali bukan karena masalah, bukan karena kesulitan hidup. Ya. Tapi justru kenikmatan hidup itu seringkali membuat orang jadi tidak bisa berbuah. Kita di sini kan suka yang enak-enak, benar nggak saudara? Ya. Bios ini, tubuh ini suka yang enak-enak, suka makan yang enak, benar nggak saudara? Suka apa lagi? Lihat yang enak, denger yang, makanya kenapa orang suka gosip saudara? Enak. Kok saudara senyum-senyum gitu ya. Kalau gosip gak enak pasti orang gak mau gosip deh. Bener gak? Karena itu kan nikmat katanya gitu ya. Mau tahu dong gitu misalnya. Nah kita suka yang nikmat itu dan dikatakan bahwa kenikmatan bios, kenikmatan daging ini, kenikmatan hidup menghimpit sehingga kita tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Di sini kalau saudara makan buah yang gak matang tuh gak enak, bener gak? Ya, asam, keras ya, pokoknya rasanya kayaknya gak suka lah gitu ya saudara ya. Nah dalam hidup ya tadi dikatakan bahwa seringkali kenikmatan daging ini menghimpit sampai buah-buah tidak bisa dihasilkan menjadi buah yang baik, buah yang matang dalam kehidupan kita. Itu hidup yang kata aslinya adalah bios. Nah yang kedua, hidup itu di dalam Alkitab dalam bahasa aslinya juga diartikan sebagai suke. Suke ini asal kata dari psikologi ya, kalau zaman sekarang orang kuliah ambil psikologi gitu misalnya ya. Mengacu kepada kehidupan psikologis atau jiwa manusia. Yang di dalamnya ada pikiran, ada emosi, ada kehendak. Ya. Ini yang seringkali diartikan juga sebagai kehidupan dalam Alkitab. Suke. Nah, contohnya dalam Matius 16 ayat 25 saya akan bacakan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dulu saya berpikir ayat ini, oh ini buat orang-orang yang mau martir, ya mau mati bagi Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Nah ayat ini bahasa aslinya nyawanya itu adalah suke. Artinya apa? Jiwa. Ternyata berbicara gini loh saudara. Saudara yang mau menyelamatkan cara berpikirmu, begini, pokoknya Tuhan harus seperti ini. Aku maunya kalau Tuhan jawab doaku, jawabnya seperti ini. Nah dikatakan dia yang mau menyelamatkan akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang hari ini mau menanggalkan caranya berpikir, ya jiwanya dia, ya ada pikiran, ada perasaan, ada kehendaknya dia mau tanggalkan tadi lagu yang terakhir ya. Yesus ku sembah kau, sujud di hadapanmu. Itu bagus ya saudara dibilang gini. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Saudara, kita ini hidup punya banyak keinginan, benar gak? Siapa yang sudah mati keinginannya? Saya sudah mati Pak. Saya sudah gak ingin apa-apa gitu misalnya ya. Nah ternyata suke itu berbicara ya tadi ada keinginan-keinginan kita. Yang kita mau tanggalkan, kita mau taklukkan. Ya. Nah di dalam Alkitab ada bahasa
Yunani yang ketiga untuk menggambarkan tentang life. Dan ini yang kita mau belajar di 2 bulan ke depan, saudara. Yang ketiga adalah Zoe. Ya. Nah, kalau kita lihat ayatnya, ya kita sering baca di 2 bulan kemarin, Yohanes 1 ayat 4 dan ayat 5. Ini ayat tema kita 2 bulan lalu ya. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Kata asli yang dipakai untuk ayat ini adalah Zoe. Dalam Dia ada Zoe. Apa itu Zoe? Media boleh bantu saya tampilkan. Zoe adalah kehidupannya Tuhan sendiri, saudara. Mengacu kepada kehidupan abadi dari siapa? Tuhan. Yang gini saudara, ini garis bawah kata-kata ini. Yang tidak diciptakan. Karena gini saudara, ini kehidupannya pencipta. Kalau tadi bios itu diciptakan. Suke itu diciptakan. Jadi biologi kita ini, psikologi kita ini semua diciptakan saudara. Tapi ada yang Tuhan berikan dan hari ini ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu tidak diciptakan. Kenapa? Karena itu adalah kehidupannya pencipta. Gini saudara, kita punya keadaan di luar kita hari ini. Kita punya masalah, kita punya pergumulan. Gini saudara, semua yang diciptakan ini seringkali membuat kita lemah. Yang diciptakan ini pasti terpengaruh, pasti goyang. Pasti mulai geser-geser dikit gitu loh saudara. Takut, khawatir, itu yang diciptakan. Tapi gini saudara, yang tidak diciptakan itu tidak bisa tergoncangkan. Itulah makanya dikatakan saudara dan saya, kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena kehidupan ini nih yang Tuhan kasih. Jadi waktu tadi Tuhan bilang aku datang untuk memberi Zoe, aku datang untuk memberi hidup, artinya yang dia berikan apa saudara? Bukan langsung matre ya saudara. Berarti aku bakalan punya banyak duit nih habis ini nih. Kenapa? Karena hidup dalam segala kelimpahan. Ternyata kelimpahannya di mana? Di dalam rohnya saudara dan di dalam rohnya saya. Amin. Kehidupan Sang Pencipta. Media boleh bantu saya tampilkan gambar selanjutnya. Nah ini saudara, saya mau tampilkan gambar ini. Nah ini. Manusia itu, kalau orang bilang tubuh, jiwa, roh. Tapi gambar ini saya mau tunjukkan paling atas roh, jiwa, tubuh. Ini enggak bikin-bikin ya saudara, ada ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 bilang gini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Sama-sama katakan seluruhnya. Wow. Dan semoga ini, roh, apa yang pertama? Roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara. Jadi yang paling atas itu apa? Roh. Roh, jiwa, tubuh. Tadi di dalam terjemahan TPT dikatakan supaya kamu mengalami hidup di dalam segala kepenuhannya. To the fullness. Saudara, kalau ini gelas, terus garis-garis, saya sengaja bikin garis-garis ya. Itu ukuran gitu ya saudara. Berarti yang paling atas, kalau dibilang gelas itu penuh, berarti sampai di mana saudara? Sampai di mana? Roh. Benar? Makanya gini, kenapa banyak orang dalam hidup ini, mereka kaya. Mereka ngetop, ya, mereka punya banyak followers gitu misalnya ya. Mereka artis hebat, tapi at the end mereka merasa kosong hidupnya. Kok hidup cuma kayak gini ya? Kenapa? Yang kosong apa saudara? Rohnya. Tubuh penuh, jiwa mungkin penuh, tapi roh kosong. Makanya kehidupan yang penuh itu cuma ada di dalam Yesus.
Kalau saya katakan limpah ruah, meluap-luap, berarti itu udah ada di mana saudara? Takarannya, ukurannya. Roh. Kalau cuma sampai jiwa aja ya nggak bisa dikatakan limpah ruah. Itu namanya 2/3. Benar kan saudara? Makanya ketika Tuhan memberikan kehidupan di dalam roh, dikatakan bahwa kehidupan ini kehidupan yang melimpah seutuhnya, saudara. Tuhan mau membawa saudara dan saya hari ini mengalami kehidupan ini. Media bisa bantu saya tampilkan gambar yang selanjutnya. Jadi roh yang paling atas ya saudara. Roh, jiwa, tubuh. Masalah yang hari ini kita alami adanya di mana saudara? Di mana? Tubuh. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian diproses oleh jiwa. Nah, kita mau lihat gambar selanjutnya, media boleh ditampilkan. Yang Tuhan inginkan adalah hari ini, saudara, next slide. Nah, pintu masuknya sebagai anak-anak kerajaan Allah hari ini, saudara kalau masuk rumah harus lewat pintu, benar nggak? Bisa sih Pak lewat jendela. Jendela saya aluminium bisa digeser-geser Pak gitu misalnya. Ya bisa, tapi itu bukan pintu masuk. Nah, ketika kita terima Yesus, pintu masuknya bukan lagi tubuh, saudara. Gini, makanya Alkitab katakan, for we live by faith and not by sight. Karena seringkali tubuh ini masih jadi pintu masuk, saudara. Tubuh itu apa sih? Mata. Kita lihat, mulai kita ukur. Kaya, miskin. Sedikit, banyak. Besar, kecil. Itu ukurannya ada di mana sih, saudara? Di mata kita. Bener nggak? Dan tubuh ini seringkali jadi pintu masuk. Tapi Tuhan ubah, Tuhan mau hari ini kita di dalam Yesus dikatakan hidup kita adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Berarti masuknya dari mana? Dari atas, dari roh. Di 2 bulan ke depan saya berdoa saudara kita semua. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau berikan, limpahkan. Tapi dikatakan dalam Efesus ada berkat-berkat rohani di surga. Yang siap dia download, dia berikan untuk kehidupan kita. Sekarang gini, pintu yang harus terbuka itu roh, saudara. Supaya dari roh dia masukkan ke jiwa, baru dia masukkan ke tubuh. Amin. Gini contohnya. Waktu saudara dan saya lahir baru, kita dikatakan di sini dalam 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dia punya hidup yang baru. Dikatakan yang lama sudah berlalu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan all things has passed away. Wah, itu lebih ngeri saudara. Karena bukan ngomongin cuma berlalu. Passed away itu artinya apa ya? Bahasanya Bu Eka bukan meninggal. Meninggoy kata dia gitu ya. Jadi katanya itu meninggal gitu loh saudara. Kalau meninggal tuh bisa dipanggil-panggil lagi nggak? Kecuali orang stres ya, suka panggil-panggil orang panggilin dong arwahnya dia, aku pengen berdoa nih gitu ya. Kita nggak gitu lagi ya saudara ya, gitu ya. Amin. Ya. Yang meninggal ya udah meninggal, nggak bisa balik lagi. Jadi kalau saudara dan saya dikatakan kita ini ciptaan yang baru di dalam Yesus, yang lama sudah berlalu, saudara nggak gini loh, hari Minggu saya baru. Nanti hari Senin saya kembali lagi ke manusia lama. Nanti hari Sabtu mau ke gereja saya sudah menuju lagi ke yang baru nih. Saya menguduskan diri untuk hari Minggu saya jadi baru lagi. Nanti Senin balik lagi. Bolak-balik itu kira-kira meninggal gak saudara? Itu pingsan namanya. Dia belokin lagi ya, pengsan katanya. Pingsan gitu ya. Saudara, jadi nanti kadang-kadang hidup, tapi gini. Ketika kita dalam Yesus hari ini yang lama itu semuanya sudah mati. Itu bahkan gini dikatakan dalam Roma 6 ada kuburannya. Telah dikuburkan bersama
Kristus. Saudara dimarahin loh kalau nguburin orang gak benar-benar meninggal. Bener gak? Harus benar-benar meninggal baru dikubur. Jadi kalau dibilang kita dikuburkan, yang lama itu, yang kemarin kita bahas, kita yang dalam gelap, yang hidup gak ada harapan, yang hidup gak ada tujuan, yang gak tahu mau bikin apa, yang gak tahu apa yang akan terjadi di depan, yang kayaknya banyak hal yang tersembunyi, yang kayaknya banyak kebingungan. Saudara yang bilang gini, aku sendiri, gak ada yang perhatiin aku, saudara. Itu udah mati, hidup yang ini mati nih. Saya kemarin waktu baptisan, saya dapat sebuah pewahyuan yang sederhana banget. Tapi lagi khotbah, ya lagi konseling buat orang baptis. Tiba-tiba saya nangis, saudara. Nangis cuma karena gini, di tempat yang lama ini, kita adalah yatim piatu, saudara. Saudara tahu yatim piatu? Gini, saya punya anak kecil, saya bisa bayangin ya, bagaimana rasanya kita orang tua sayang sama anak kita. Dan gini saudara, ada yang yatim piatu tidak bisa lakukan dan sangat menyedihkan. Ketika dia dinakalin orang, ketika dia dipukulin orang, dia digebukin orang, diisengin orang, dia gak tahu dia harus lari kemana. Saudara bayang gak ya kita yatim piatu? Dia gak tahu tempat dia berlari kemana. Saudara jangan bayangin orang gede kayak saya gini ya saudara ya. Bayangin yang anak masih kecil, yang dia gak tahu mau ngadu ke siapa. Tapi hari ini saudara dan saya kita punya Bapa. Sehingga apapun dalam hidup ini kita bisa lari ke Dia. Kita bisa cerita sama Dia. Kita bisa minta tolong sama Dia dan Dia bisa dengerin kita. Dan hidup kita yang sendirian ini gak ada yang tolongin, gak ada harapan, ini udah mati. Sama-sama katakan mati. Sekarang kita punya hidup yang baru. Hidup dalam terang. Hidup bersama Kristus. Lewatin masalah sih tadi Bu Eka sempat bilang ya. Kita lewatin masalah sih tapi sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Makanya dikatakan ketika kita dapat hidup yang kekal ini kan namanya hidup yang kekal. Ini hidup yang sesungguhnya. Ini bukan ngomongin nanti surga atau neraka saudara. Ini ngomongin hari ini siapa yang pegang tangan kita. Makanya dalam Roma 8 dikatakan ini, siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Penindasankah, kelaparan, pedang, baik hidup maupun mati, ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya gini loh saudara, ketika saudara terima Yesus, tanganmu dipegang sama Tuhan Yesus. Amin. Hidup dipegang Tuhan Yesus, mati dipegang Tuhan Yesus juga enggak? Apa yang berubah? Nggak ada yang berubah kan? Cuma yang berubah orang-orang yang ada di sekitar kita nggak lihat kita lagi. Benar nggak saudara? Kelaparan. Saudara kenyang dipegang Tuhan Yesus. Lapar dipegang Tuhan Yesus. Apa yang berubah? Nggak ada. Itu kekal, makanya dikatakan kekal. Saudara lagi punya uang, dipegang Tuhan. Nggak punya uang, pegang Tuhan nggak? Pegang Tuhan juga. Apa yang berubah? Jadi makanya jangan sedih-sedih banget. Nggak usah yang kayaknya galau, kayaknya hidupnya aduh gimana hidupku nanti. Nggak ada yang berubah. Nah Tuhan kasih kita hidup yang baru. Nah coba media bantu tampilkan tadi gambarnya. Nah sekarang gini saudara. Ketika kita terima Yesus yang baru itu yang mana saudara? Tadi roh, jiwa, tubuh. Boleh media bantu tampilkan. Nah yang baru di mana? Rohnya yang baru. Amin. Makanya saya kalau baptis jemaat, terus keluar dari bak baptisan itu, ya kolam baptisan itu, mukanya nggak berubah saudara. Benar ya, ada orang bilang gini, wah kita dibaptis nanti kan ciptaan baru gitu kan. Tapi mukanya nggak berubah. Dan gini kadang-kadang gini saudara, jiwanya juga nggak berubah. Jadi jangan saudara berpikir setelah saudara baptis, aku nggak akan suka lagi sama dosa. Aku gak akan takut lagi. Aku gak akan kecewa lagi. Jiwa sama tubuh belum berubah. Yang berubah apa? Roh, pintu rohnya itu Tuhan masuk. Nah sekarang gini saudara. Kenapa kita harus ke gereja? Kenapa kita harus dengar firman Tuhan? Supaya apa? Dari roh itu dia mengubahkan jiwa. Cara berpikir berubah. Jadi di sini saudara yang berbisnis,
Ya, jangan bilang gini, oh Pak saya bisnis sama orang Kristen, ternyata orang Kristen lebih jahat ya Pak gitu misalnya gitu ya. Ternyata orang Kristen tuh bohongnya lebih parah ya. Karena gini saudara, gak jaminan ketika dia Kristen, jiwanya berubah. Ya. Rohnya Tuhan penuhin. Cuma hari ini tugas kita, mau gak kita buka roh kita membiarkan firman Tuhan masuk, supaya firman mengubah jiwa. Setelah jiwa berubah, apa yang berubah? Tubuh. Baru yang kelihatan berubah. Kalau saudara punya masalah, masalah mulai selesai satu-satu. Jangan yang diselesaikan yang tubuhnya dulu. Yang kelihatan dulu. Dan kita berdoa minta Tuhan yang kelihatan. Nih, makanin saudara ya. Seringkali kita berdoa, kita bilang Tuhan gak jawab. Kenapa? Karena yang kita lihatin yang tubuh, yang kelihatan mata nih. Mana gak berubah Tuhan? Padahal ketika kita berdoa, Tuhan ngisinya dari mana saudara? Dari roh dulu. Kalau dari roh turun ke bawah pelan-pelan, ya saudara harus siap. Pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau mau tubuhnya cepat berubah saudara, di jiwa jangan ditahan lama-lama. Maksudnya apa Pak? Ditahan lama-lama, mengeraskan hati gitu ya. Banyak kayak meragukan Tuhan, gak bisa Tuhan, aku gak mau kayak gitu Tuhan. Ya itu yang bikin di tubuh gak berubah-berubah saudara. Yang kelihatan gak berubah-berubah terus kita marah-marah sama Tuhan gitu. Kok Tuhan gak ubah-ubah keadaanku sih? Kok yang kelihatan mata gak berubah-berubah? Karena memang Tuhan kan mengerjakan gini, yang tidak kelihatan, baru yang kelihatan. Kita maunya Tuhan ngerjainnya yang mana saudara? Yang kelihatan dulu. Yang tidak kelihatan belakangan aja Tuhan. Yang penting yang kelihatan mata dulu. Coba saya tanya sekarang saudara. Doa-doa saudara yang kelihatan apa yang tidak kelihatan? Buat apa? Buat yang kelihatan atau buat yang tidak kelihatan? Buat yang kelihatan, benar nggak? Jadi kalau turunnya dari atas pelan-pelan, pastikan nih di jiwa dia nggak mampet ya gitu loh saudara. Pastikan kita mau untuk setiap hari Tuhan ubahkan cara berpikir kita. Makanya dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan dan yang sempurna. Amin. Saudara-saudara, kita perlu firman ya, mungkin bahasanya gini, firman itu sama dengan hidup, sama dengan terang. Tambah lagi satu ya saudara, sama dengan Yesus. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Pada mulanya adalah Nah itu yang kita perlu hari ini penuhi kita. Sekalipun hari ini kita merindukan yang kelihatan berubah saudara. Tapi biarkan firman memenuhi kita aja. Biarkan, makanya kan gini, kita berapa kali kita bilang, biarkan aku memandang wajahmu Tuhan. Musa bilang ya. Karena gini saudara, kita gak bisa kasih metode untuk jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Kita gak bisa atur Tuhan arahnya ke sini, ya gak bisa saudara. Itu sebabnya kita perlu roh yang terbuka, untuk membiarkan firman, membiarkan kehidupan Tuhan, membiarkan terang Tuhan, hanya membiarkan dia masuk. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan seperti ini, kita lagi dipenuhi dengan hadiratnya Tuhan. Dipenuhi dengan kehidupannya Tuhan. Dipenuhi dengan kekuatannya Tuhan. Dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Dipenuhi dengan damai sejahteranya Tuhan. Kita lagi dipenuhi dengan Zoe. Dan ini gak kelihatan saudara. Amin. Saya rindu kita melihat saudara, karena Tuhan mau kita hidup. Kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Adam, manusia pertama, ketika diciptakan ini yang terjadi ya saudara. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah
Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi dibentuk dulu, setelah itu apa? Dan menghembuskan, nah ini saudara, nafas hidup Zoe tadi ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kenapa gini saudara? Wajah pertama yang dilihat oleh Adam, yang pertama kali Adam lihat ketika dia buka matanya, itu siapa saudara? Tuhan. Karena Tuhan katakan, dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Berarti deket ya saudara ya, muka ketemu muka. Saudara bayangin kalau ini adalah wajahnya Tuhan, Tuhan hembuskan nafas hidup, kemudian dikatakan hiduplah Adam, maka Adam matanya terbuka, betul? Ketika matanya terbuka yang pertama kali dia lihat wajahnya siapa? Tuhan. Kita lihat ke dalam Kidung Agung 1, ayat yang kedua. Wow. Kidung Agung 1 ayat yang kedua. Bilang seperti ini. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudara perhatikan dulu kata-kata gini. Kiranya ia. Semua dalam hidup kita harus dimulai dengan let him kiss me with the kisses of his mouth. Saudara artinya gini loh saudara, biarkan dia. Karena gini saudara, bukan kita. Artinya gini, bukan kita yang mau, tapi Tuhan yang mau gitu loh saudara. Untuk supaya hari ini saudara menerima kehidupan, bukan karena kita udah capek dengan hidup ini, banyak masalah, bingung, terus kita bilang, Tuhan aku perlu kehidupanmu. Gini saudara, itu bukan maunya saudara. Itu keinginannya Tuhan. Tadi kan dikatakan keinginan dalam hidupku. Sebelum keinginan kita, itu keinginannya Tuhan. Dan semua dalam hidup ini, saudara, kata kuncinya harus gini, let him. Biarkan dia mencium aku. Biarkan dia merebut hatiku. Biarkan dia memenuhi aku. Biarkan dia mengasihi aku. Biarkan dia memberkati aku. Saudara, karena kita itu diajarin oleh agama. Kita diajarin human doing. We have to do something. Kita harus lakukan sesuatu untuk mendapatkan kasihnya Tuhan. Artinya gini, apa yang kita lakukan kemudian surga lihat, surga sayang kita. Oh karena kamu pelayanan, jadi Tuhan tambah sayang sama kamu. Karena kamu misalnya apa? Kamu berderma buat orang-orang susah gitu ya. Oh Tuhan sayang banget sama kamu. Saudara, berarti kalau seperti itu dimulainya dari siapa? Dari kita kan. Let us. Ya yuk kita kasih persembahan. Ayo kita melayani Tuhan, ayo supaya apa Tuhan sayang sama kita. Tapi enggak, semuanya dimulai dari let him. Dan apa yang dia mau lakukan, sederhana saudara. Yang dia mau lakukan bukan hanya mau bilang gini, mana tanganmu, sini aku kasih uang, sini aku kasih berkat. Saudara, nih yang Tuhan mau lakukan adalah gini, dia mau kiss. Dia mau cium saudara. Dan dikatakan tadi dengan ciuman apa? Dengan kecupan. Saudara tahu bahwa Tuhan saudara adalah Tuhan yang begitu jatuh cinta dengan engkau. Dia begitu jatuh cinta, dia begitu gini-gini saudara bahasanya. Dia begitu tergila-gila dengan kita. Sehingga yang dia mau cuma gini, aku mau cium kamu. Karena gini, yang Adam terima pertama kali itu namanya ciuman saudara. Karena dia menghembuskan nafas hidup, ya itu seperti ciumannya Tuhan kepada manusia. Dan di dalam Kidung Agung ini, biarkan dia mencium aku. Biarlah hari ini hati kita adalah hati yang berserah, hati yang membiarkan Tuhan untuk melakukan apa yang dia mau lakukan untuk kehidupan kita.
Amin. The maker, ini ada catatan footnote-nya ya di dalam terjemahan TPT itu. The maker kissed his spirit wind into Adam. Ya, saudara, sang pencipta itu mencium dan melepaskan kehidupan kepada Adam. Nah, hari ini ciuman itu apa saudara? The word of God is the kiss from the mouth. Saudara, word itu ngomongin apa? Perkataan. Perkataan adanya di mana? Adanya di mulut. Jadi saudara kalau hari ini biar berkata gini, biarkan engkau mencium aku Tuhan. Artinya apa saudara? Tuhan, biarkan engkau berikan firman-Mu kepadaku Tuhan. Amin. Saudara bayangin deh kalau lagi baca firman Tuhan lagi ciumin saudara gitu loh. Wow. Karena kalau udah sedekat itu, saudara sedekat itu, manusia yang dicium bisa dengar nafas. Benar gak saudara? Betul? Sekarang gini, kalau Tuhan mau begitu dekat dengan engkau, Dia mau yang engkau dengar itu nafasnya Dia. Jadi gini, ketika firman disampaikan, yang kita dengar bukan hanya kata-kata saudara sebenarnya. Apa yang kita dengar? Nafasnya Tuhan. Kita lagi tarik nafasnya Tuhan untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Masuk ke dalam roh kita. Dalam mengubah jiwa kita dan mengubah keadaan kita yang kelihatan mata. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap apa? Firman, Matius 4 ayat 4, yang keluar dari mulut Allah. Ini kehidupan kita. Tadi ya, kalau saudara lihat segitiga tadi, roh, jiwa, tubuh. Kita pikir hari ini kita hidup dari tubuh, betul ya? Tapi sesungguhnya saudara, kita hidup, kalau polanya surga, kita hidupnya kan dari atas ke bawah, benar nggak? Makanya Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Roti kan kasih makan tubuh. Tapi manusia hidup dari setiap, nih saudara lihat tangan saya, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. So this is the real life, inilah hidup yang sesungguhnya. Bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman yang Tuhan masukkan ke dalam kehidupan kita. Kehidupannya Dia yang Dia berikan kepada kita, amin. 2 Timotius 3 ayat 16, kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini, ketika hari ini kita welcome kehidupannya Tuhan, firman masuk, maka kita harus siap untuk ini saudara. Siap untuk membiarkan firman Tuhan tadi menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan sayang kita apa adanya saudara. Tapi Tuhan terlalu sayang kita untuk membiarkan kita terus apa adanya aja. Makanya Dia mau kita setiap kali datang sama Dia kita berubah, bertobat saudara. Bertobat itu bukan perbuatannya, cara berpikirnya mau berubah. Biarkan firman itu masuk. Gini, waktu Tuhan Yesus ngobrol sama Nikodemus, Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu mau lihat kerajaan Allah, kamu harus lahir dari air dan dari roh. Betul ya saudara ya? Supaya kamu bisa lihat kerajaan Allah. Saudara, air itu berbicara firman Tuhan. Ya, biar nggak buat-buat ya saudara ya. Kita cari ayatnya.
Air itu firman Tuhan. Efesus 5 ayat 26. Efesus 5 ayat 26. Nah, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman ayat 27 ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, supaya ayat 27 ini saudara, tadi ayat 26-nya bilang, kita dibersihkan, dimandikan dengan air. Jadi gini saudara, saudara dibersihin bukan dengan masalah ya. Supaya jangan orang bilang begini, Tuhan kasih aku masalah supaya aku lebih bersih. Saudara, balik lagi, yang ngasih masalah siapa jadinya? Tuhan. Tuhan gak kasih kita masalah saudara. Tadi mundur ayat 26, media boleh bantu tampilkan. Untuk menguduskan kita, jadi membersihkan kita nih, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya, dengan apa? Nah, lihat bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, air dan firman tuh kayak dua hal gitu ya. Bahasa Inggris boleh media tampilkan. That he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Jadi kalau bahasa Inggris, bahasa aslinya itu bukan air dan firman. Tapi air yang adalah firman. Jadi air itu sama dengan firman saudara. Makanya hari ini kalau kita terima firman dan biarkan firman itu masuk, firman itu membersihkan kita. Amin. Supaya dia bersihkan kita, sucikan kita dengan firmannya dia. Makanya tadi dikatakan kepada Nikodemus, kamu harus lahir dari air, artinya apa? Dari firman. Firman tadi keluar dari mana saudara? Mulut Allah. Ciuman Tuhan. Amin. Nah sekarang gini, air dan roh. Nah kita lihat lagi ayat selanjutnya. Tadi kan kita bahas tentang firman Tuhan yang hari ini kita terima dalam hidup kita. Yohanes 20. Ayat 21 dan 22. Nah, ini roh. Wow, saya juga gak tahu kenapa kesini ya saudara. Tapi gini loh saudara. Biarkan Tuhan mencium engkau. Mungkin hari ini saudara akan datang dan kepada Tuhan dan bilang, Tuhan aku banyak masalah. Tuhan tapi ini gimana. Boleh gak biarin Tuhan cium saudara dulu? Dengan apa? Dengan firman. Dan yang kedua, dengan apa? Maka kata Yesus sekali lagi, Yohanes 20 ayat 21, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, apa? Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah roh Kudus. Jadi dua hal ini saudara adalah ciumannya Tuhan untuk kita. Firman dan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat firman itu hari ini menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Dan dia berikannya itu di mana? Di dalam roh kita. Inilah Zoe saudara. Firman-Nya Tuhan dan rohnya Tuhan yang dia biarkan tinggal dalam hidup kita. Di dalam saudara dan saya itu ada nafasnya Tuhan. Makanya dikatakan kita lahir baru hari ini, kita bisa melihat kerajaan Allah. Karena kita terima firman dan kita terima rohnya dia. Dan dikatakan tadi sehingga Adam menjadi hidup. Saya percaya siang hari ini saudara, kehidupan dimulai bukan dari yang kelihatan mata kita. Kehidupan dimulai dari roh kita. Maukah kita hari ini menerima terus firman Tuhan penuh atas hidup kita. Terima Roh Kudus untuk terus menguasai kehidupan kita. Jadi gini, ketika firman masuk, roh akan membuat itu jadi alive. Jadi hidup gitu loh saudara. Dan biarkan kehidupan Tuhan itu hari ini gini, namanya makhluk hidup itu bergerak.
Benar nggak saudara? Coba boleh nggak lihat kiri kanannya? Nah, gerak kan saudara? Bener ya? Berarti hidup saudara ya. Kalau saudara lihat tiang ini nih ya, stand kamera, dia nggak gerak. Kalau nggak digerakin, kenapa? Karena dia bukan makhluk hidup. Saudara sekarang gini, di dalam hidup kita itu ada kehidupannya Tuhan. Amin. Berarti dia gerak nggak saudara? Bergerak. Biarkan dia bergerak hari ini, mengubahkan jiwamu. Dan nanti setelah jiwamu berubah, dia akan ubah keadaan yang kelihatan. Mungkin saudara akan bilang gini, kalau gitu panjang dong Pak. Lama deh doaku dijawab gitu kan. Saudara tahu, kalau lihat segitiga tadi tuh saya ingat ini loh, saudara tahu jam pasir tuh, tahu kan saudara? Yang zaman dulu kalau kita drive thru, kita mau biar restoran cepat sajinya bilang gini, tenang kami akan melayanimu dalam 1 menit gitu misalnya gitu ya. Kalau 1 menit berarti dibalikin aja tuh jamnya, nanti sampai habis makanannya keluar gitu kan. Bener ya saudara ya. Tapi kayaknya zaman sekarang udah gak ada lagi ya itu ya. Nanti dia bisa dituntut. Kenapa? Udah dibolak-balik kok belum keluar-keluar makanannya. Iya. Jadi zaman dulu tuh pasirnya turun gitu. Saudara kalau lihat pasir itu turun, cepet gak? Enggak kan? Pelan. Nah, cara Tuhan bekerja makanya kenapa seringkali kita bilang gini, kok pelan ya Tuhan kerjanya ya? Karena gitu loh saudara. Pelan. Tapi biarkan hari ini firman memenuhi kehidupan kita. Dan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.